Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kiranya Bapak Ibu pada hari ini ada dalam perlindungan Tuhan dan berkat Tuhan ada atas setiap kita. Ketika kita beraktivitas sepanjang hari ini, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bacaan kita terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 17. Saya akan bacakan untuk kita. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Tema yang saya angkat adalah kasih dan ketakutan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan begini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Pembahasan kita adalah apa hubungannya antara kasih yang sempurna dan penghakiman. Bapak Ibu terkasih, dalam agama Judaisme, Kristen dan kemudian juga Islam percaya pada hari penghakiman, iman pada hari akhir, pada hari kiamat, di mana setiap orang kemudian dikumpulkan, dihadapkan kepada Tuhan, Hakim yang adil dan maha tahu. Kita tahu bahwa semua manusia sudah berdosa dan upah dosa adalah maut. Jadi setiap orang secara pasti akan dihukum karena dosa-dosa mereka. Tapi orang yang mempercayai Kristus dikatakan percaya pada hari penghakiman, namun mereka tidak takut pada hari itu. Kenapa? Karena Tuhan sebagai hakim yang adil adalah juga pembela, bahkan penebus mereka. Mereka tidak lagi harus menanggung konsekuensi dosa karena Tuhan sudah membayar mahal dengan darahnya. Itu yang dimaksudkan ayat ini. Tadi saya sudah katakan bahwa mereka yang percaya kepada Kristus sudah dibebaskan dari ikatan dosa dan dari konsekuensi dosa. Tidak ada lagi hukuman bagi mereka. Maka di situ kita berani katakan bahwa di dalam kasih Allah kepada kita tidak ada lagi ketakutan. Dan kasih yang sempurna, kasih dari Bapa, melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, dikatakan di sini, ia tidak sempurna dalam kasih. Jika seseorang sudah mempercayai Kristus, ia menerima kasih yang sempurna dari Bapa, ia tidak akan takut lagi pada hari penghakiman. Dan orang yang takut tidak sempurna dalam kasih. Artinya, ia belum sungguh-sungguh mempercayai kasih yang Allah berikan kepada manusia melalui Kristus Yesus. Kita yang mempercayai Kristus Yesus sebagai juru selamat tidak perlu takut lagi akan dihukum. Pada hari penghakiman kita tidak takut lagi berhadapan dengan Tuhan, Sang Hakim yang agung, karena Tuhan sendirilah juga yang sudah menjadi pembela dan pembebas kita. Dalam Roma 16 ayat 18 begini. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Apa maksudnya? Kemerdekaan Kristen bukanlah sebuah kebebasan. Tidak sama maknanya dengan kebebasan atau kemandirian. Justru kita menjadi hamba kebenaran. Kita menaklukkan diri pada kebenaran Tuhan.
dan di dalam kebenarannya kita dimerdekakan. Kita dimerdekakan dari dosa, bukan dimerdekakan untuk bebas berdosa. Orang Kristen harus menjadi hamba kebenaran, mengimani dan menghidupi kebenaran. Kasih Allah, Bapak Ibu Saudara, telah memerdekakan kita dari ikatan dosa dan menjadikan kita pelaku kebenaran. Di dalam kasih, kita dengan bebas mengekspresikan iman kita. Tidak lagi takut pada aturan ini dan itu, tidak lagi takut pada hukuman ini dan itu, karena kita sudah dimerdekakan. Dan jika kita tidak melakukan dosa, itu bukan karena kita berupaya untuk menjadi selamat. Kita menjauhi dosa karena kita mengasihi Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Itulah gereja yang ideal. Orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa-dosanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur. Kami diingatkan bahwa ketika kami menerima Kristus, kami sudah menjadi orang yang merdeka dan tidak ada lagi ketakutan dalam hidup kami. Takut tentang apapun, takut mengenai apapun, tidak lagi. Karena Kristus sudah membebaskan kami dari dosa. Dan kasih yang Tuhan berikan kepada kami memampukan kami untuk hidup sepenuhnya mempercayai semua janji dan jaminan Tuhan. Kami tidak takut pada hari penghakiman, karena di sana pada waktunya kami bertemu dengan pembela kami, penebus kami. Haleluya.